Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Nyala api berwarna putih pekat sebagian terlihat di antara bayangan hijau dari puncak gunung hijau subur, seperti nyala api hantu. Ekspresi Yao Lao sangat serius saat dia mengamati api putih padat yang naik dengan cepat di dalam kuali obat. Karena kualitas kuali setan hitam sangat luar biasa, langkah awal untuk menghangatkan kuali ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama dibandingkan dengan kuali biasa lainnya. Namun, keterampilan perbaikan obat Yao Lao dan tingkat kendali atas api dingin tulang secara alami memungkinkannya untuk melepaskan waktu ekstra yang dibutuhkan ini. Oleh karena itu, tangan Yao Lao melambai pada beberapa bahan obat di tanah di depannya setelah api layu selama hampir 1 menit. Segera, flame core Ganoderma merah menyala perlahan terbang dan akhirnya dilemparkan ke dalam kuali obat. Saat flame core Ganoderma memasuki kuali obat, nyala api putih yang pekat menelannya seperti serigala lapar yang menerkam makanannya. Dalam sekejap, yang pertama mulai layu dengan cepat. Mata Xiaoyan menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Meskipun nyala api di dalam kuali menyala, dia bisa merasakan bahwa suhu nyala api telah ditekan oleh Yao Lao ke tingkat yang sangat tepat. Oleh karena itu, nyala api ini mungkin tampak ganas tetapi tidak membakar flame core Ganoderma sampai berubah menjadi abu. Sebagai gantinya, di bawah tetesan air kecil dan padat berwarna darah yang perlahan layu keluar dari dalam flame core Ganoderma. Akhirnya, mereka berguling di sepanjang permukaan dan digantung di atas api, berulang kali berguling dan berputar. Setelah tetesan air memanggang dan berwarna darah yang berulang merembes keluar, permukaan berwarna merah menyala dari flame core Ganoderma juga dengan cepat mundur. Sesaat kemudian, flame core Ganoderma benar-benar berubah menjadi warna abu-abu layu. Pada saat ini, esensi kekuatan obat yang terkandung di dalamnya telah benar-benar dipaksa keluar oleh nyala api. Oleh karena itu, tubuh aslinya telah sepenuhnya berubah menjadi potongan yang tidak berguna. Yao Lao melambaikan tangannya, flame core Ganoderma yang layu bergegas keluar dari kuali obat. Akhirnya, ia mendarat di rerumputan ke samping. Itu berubah menjadi tumpukan jelaga berwarna abu-abu begitu mendarat di tanah, dan tersebar bersama angin. Dia memang Grandmaster Alkemis. Teknik perbaikan ini jauh dari apa yang dapat saya bandingkan. Xiaoyan diam-diam memuji saat dia menatap tanah yang ternoda jelaga. Dia pada dasarnya benar-benar membakar bahan obat saat dia memurnikan bahan obat di masa lalu. Ini tidak bisa dikaitkan dengan keganasan nyala api. Sebaliknya, hanya bisa dikatakan bahwa tingkat kendali apinya belum benar-benar mencapai puncak. Hanya dengan mampu mengontrol suhu sesaat ramuan obat benar-benar layu dan mampu membuang sisa-sisa layu keluar dari kuali obat dengan mudah seperti Yao Lao, dapatkah seseorang dikatakan memiliki kendali yang benar-benar sempurna? Sekelompok cairan merah darah digulung dan diputar di dalam kuali obat. Itu seperti tetesan berwarna darah. Cairan berwarna darah ini adalah esensi kekuatan obat yang berasal dari penyempurnaan awal flame core Ganoderma. Energi yang terkandung di dalamnya begitu besar sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Setelah aglomerasi cairan berwarna merah darah ini, cairan ini tidak diam-diam memenuhi kehalusan seperti obat-obatan yang telah disempurnakan Xiaoyan di masa lalu. Sebaliknya, banyak benang darah menjulur keluar. Energi yang sangat kuat terkandung dalam benang darah. Ketika setiap benang darah mengenai dinding bagian dalam kuali, itu akan mengeluarkan banyak suara jelas dari benturan logam. Di bawah benturan acak dari benang darah ini, bahkan kuali obat bergetar sedikit. Xiaoyan terkejut saat dia melihat tentakel darah padat ditembakkan secara eksplosif di dalam kuali obat. Dia tidak bisa membantu tetapi menamparkan mulutnya. Itu memang layak menjadi bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat tingkat 6. Ia bahkan memiliki kemampuan untuk membalas. Dari kelihatannya kekuatan benang darah ini, kemungkinan kuali obat biasa yang digunakan Xiaoyan paling banyak akan mampu menahan beberapa pukulan sebelum diisi dengan lubang. Gerakan kasar dari benang darah ini tidak menyebabkan ekspresi Yao Lao berubah. Dia melambaikan tangannya dengan lemah dan nyala api berwarna putih di dalam kuali obat tiba-tiba melonjak. Benang darah itu tampak terkejut saat bersentuhan dengan nyala api, karena mereka buru-buru menyusut kembali.
Dengan cara ini, benang darah yang awalnya dikemas benar-benar ditekan ke dalam kelompok cairan merah di bawah pengepungan api skala besar. Cairan tidak lagi berani secara acak mengisi di bawah tatapan serakah dari api di sekitarnya. Engah, sekelompok api putih pekat terpisah. Akhirnya, itu digantung di bawah cairan berwarna darah. Saat nyala api naik, itu melepaskan suhu yang sangat panas. Dalam sekejap permukaan cairan berwarna darah itu segera mulai mendidih. Banyak gelembung kecil sedang terbentuk. Saat gelembung terbentuk, gumpalan asap berwarna abu-abu yang sangat samar segera naik. Asap ini mengandung kotoran di dalamnya. Untuk memurnikan pil obat berkualitas baik, seseorang harus benar-benar membuang kotoran ini. Jika tidak, seseorang mungkin akan mengalami kesulitan membentuk pil karena kejenuhan kotoran ini. Menghilangkan kotoran dari bahan obat biasa mungkin paling lama membutuhkan lebih dari 10 menit. Namun, jelas bahwa flem Ganoderma tidak termasuk dalam kategori itu. Oleh karena itu hanya memuntahkan kotoran dengan cara yang lesu bahkan dengan kehadiran api surgawi yang begitu kuat seperti api pendingin tulang yang memanggangnya. Pada akhirnya, itu pada dasarnya membutuhkan api untuk memanggangnya selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan mengeluarkan gumpalan asap berwarna abu-abu. Kotoran keras kepala seperti itu menyebabkan Xiaoyan, yang sedang menonton dari samping, menjadi agak tidak bisa berkata-kata. Ini masih hasil yang didapat di bawah kendali Yao Lao. Jika dia menjadi orang yang memegang kendali, kemungkinan dia akan membuang waktu hampir sehari hanya untuk memurnikan bahan obat. Pil obat tingkat 6 ini memang sangat sulit untuk disempurnakan. Waktu tunggu sangat membosankan. Namun, Xiaoyan tidak membiarkan dirinya teralihkan. Tatapannya tidak beralih dari kuali obat bahkan sekali selama hampir 3 jam. Setelah 3 jam penyempurnaan, kotoran di dalam cairan berwarna darah itu akhirnya benar-benar hilang. Cairan berwarna darah dengan semua kotorannya dihilangkan tidak hanya menjadi lebih bulat, tetapi warnanya juga menjadi sedikit lebih transparan. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, dia bahkan bisa melihat gelembung yang menggelembung di dalamnya. Wajah Yao Lao juga sedikit rileks dengan selesainya penyempurnaan. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya, dan kumpulan cairan berwarna darah di dalam kuali segera menyelinap keluar setelah dibungkus oleh sekelompok api putih tebal. Akhirnya dituang ke dalam botol giok bersama nyala api. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat metode pengawetan unik yang digunakan Yao Lao ini. Tatapannya menatap botol giok itu hanya untuk menyadari bahwa sebenarnya ada lapisan film api samar di mulut botol. Dia langsung terkejut, hanya setelah merenung sejenak dia sampai pada pemahaman. Pengawetan semacam ini memungkinkan cairan obat di dalamnya menjaga suhu dan kemurniannya seperti saat keluar dari kuali. Selain itu, tidak akan tercemar dengan kotoran di udara. Namun, ini membutuhkan kontrol tingkat tinggi terhadap nyala api seseorang. Botol giok itu rapuh. Jika suhunya terlalu tinggi, botol batu giok akan dibakar sampai pecah. Jika seseorang tertangkap basah dan tidak dapat bereaksi tepat waktu, itu akan menyebabkan cairan obat olahan menjadi sama sekali tidak berharga. Yao Lao perlahan berkata sambil melambaikan tangannya sekali lagi dan melemparkan pohon anggur langit kayu hijau ke dalam kuali obat. Xiaoyan mengangguk perlahan. Dia diam-diam mengingat tip ini di dalam hatinya. Penyempurnaan Greenwood Celestial Vine tidak lebih mudah daripada Flame Core Ganoderma. Karena bahan yang pertama dibuat, ketahanan apinya adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Yao Lao terkejut. Waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan kekuatan obat dari Greenwood Celestial Vine lebih dari 1 jam. Perbaikan yang mengikuti membutuhkan waktu yang lebih lama. 4 jam yang panjang ini menyebabkan Xiaoyan menyeka keringat dingin dari wajahnya. Yao Lao mampu bertahan selama ini karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, dia bisa bertahan paling lama selama lebih dari 3 jam sambil memperbaiki pil obat sebelum dia perlu istirahat. Dia hanya bisa terus menyempurnakan setelah menunggu Douqinya pulih. Malam telah menutupi seluruh pegunungan pada saat Greenwood Celestial Vine berubah menjadi sekelompok cairan berwarna hijau yang juga diawetkan dalam botol batu giok. Api putih tebal yang berada di puncak gunung sedikit menarik perhatian di tengah kegelapan malam. Yao Lao tidak beristirahat bahkan sesaat setelah dia menyelesaikan pemurnian pohon anggur surgawi kayu hijau. Dia sekali lagi mulai memurnikan buah api es asparagus.
Mata Xiao Yan yang agak lelah sekali lagi dirangsang dengan energi saat dia menatap ekspresi tegang Yao Lao. Dia sekali lagi fokus pada penyempurnaan. Di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa mengamati penyempurnaan pil pada tingkat seperti itu akan sangat bermanfaat baginya. Dia tidak bisa begitu saja menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan buah api es asparagus mirip dengan yang dibutuhkan untuk memurnikan anggur surgawi kayu hijau. Sudah larut malam pada saat perbaikan selesai. Bintang-bintang yang tersebar di langit berkedip-kedip menyebarkan cahaya lemah. Harus dikatakan bahwa memperbaiki pil obat tingkat 6 adalah pekerjaan yang sangat merepotkan dan melelahkan. Hanya penyempurnaan bahan obat hampir memakan waktu 1 hari penuh. Namun, beruntung Yao Lao memiliki kemampuan yang sangat hebat. Dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda lelah sedikit pun bahkan setelah melakukan pemurnian sepanjang hari tanpa henti. Di sisi lain, Xiao Yan sudah memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Monster Core Afinitas Air peringkat 6 itu juga sepenuhnya disempurnakan oleh Yao Lao menjadi tumpukan bubuk berwarna biru pada hari kedua. Segmen ini sendiri menghabiskan lebih dari 10 jam waktu Yao Lao. Resistensi Monster Core peringkat 6 terhadap api lebih dari puluhan kali lebih kuat dibandingkan dengan bahan obat itu. Selain itu, karena pengekangan yang dimiliki kedua elemen satu sama lain, energi afinitas air yang kaya bahkan hampir mengalir keluar dari kuali obat. Namun, beruntung Yao Lao telah mengantisipasi hal ini. Oleh karena itu, tidak menimbulkan banyak kerugian. Namun, siksaan seperti itu secara alami menghabiskan banyak waktu. Xiao Yan duduk di samping. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan beberapa jantung berdebar saat dia melihat Yao Lao bersaing dengan Monster Core peringkat 6 itu. Jika dia yang melakukannya, dia kemungkinan akan mengalami kesulitan menundukkan Monster Core yang keras kepala ini bahkan jika dia menghabiskan 3 hingga 4 hari. Selain itu, jika itu adalah api biasa yang sedang digunakan, itu bahkan mungkin padam oleh energi afinitas air yang kaya. Namun, sekeras apapun prosesnya, penyempurnaan akhirnya selesai. Pada hari ketiga, keunggulan dari beberapa ramuan obat dan bubuk dari Monster Core mulai melemah secara bertahap di bawah pemanggangan oleh Bone Chilling Flame yang berlangsung siang dan malam. Dengan ini, mereka akhirnya mulai bergabung. Meskipun itu bergabung, kecepatan dia melakukannya seperti kura-kura yang merangkak. Itu sangat lambat sehingga sulit bagi seseorang untuk bertahan. Selama periode waktu ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tertidur sekali bahkan dengan kekuatan mentalnya. Peleburan adalah langkah terpenting dalam penyempurnaan pil obat. Selama seseorang membuat sedikit kesalahan selama periode waktu ini, ramuan obat yang telah mereka olah dengan susah payah akan langsung dibakar. Oleh karena itu, meski dengan kemampuan Yao Lao, dia tidak berani terganggu pada langkah ini. Dia terlalu sibuk untuk mengganggu bahkan ketika Xiao Yan diam-diam tertidur. Meskipun langkah ini sangat berisiko, untungnya ada Yao Lao, yang merupakan Grandmaster Alchemist, yang mengendalikannya. Oleh karena itu, skenario kasus terburuk tidak terjadi. Setelah 2 hari penuh peleburan, pil obat embrio berwarna biru samar perlahan terbentuk di dalam kuali obat. Saat pil obat embrio ini terbentuk, Xiao Yan dengan jelas merasakan energi di sekitarnya mulai berfluktuasi tiba-tiba. Kondisi itu seperti batu besar dilempar ke permukaan danau yang tenang di mana ombak besar bergulung. Ekspresi Yao Lao tidak berubah sedikit pun karena fluktuasi energi di dunia luar. Pikirannya terfokus pada perubahan pil obat di dalam kuali obat. Titik kritis semacam ini tidak memungkinkan dia untuk sedikit terganggu. Mengikuti aliran waktu, pil obat biru pucat berbentuk tidak teratur dari embrio itu berangsur-angsur menjadi bulat. Cahaya terang dipancarkan dari dalamnya, membuat pil itu menjadi seperti permata berwarna biru. Begitu pil obat mulai memancarkan cahaya terang, Xiao Yan agak tertegun menemukan bahwa riak energi melingkar yang agak seperti zat mulai berulang kali melonjak ke segala arah dengan kuali obat di tengahnya. Momentum yang tiada henti itu cukup spektakuler. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dia tidak menyangka bahwa pil obat tingkat 6 ini benar-benar akan menciptakan reaksi yang begitu besar ketika sudah terbentuk. Tidak heran jika Yao Lao berkata bahwa mereka harus datang ke pegunungan yang dalam untuk memurnikannya. Jika ini di Akademi Dalam, kemungkinan itu akan segera menarik semua orang dari dalam.
Kamu harus mundur sedikit, reaksi yang lebih besar akan datang nanti. Tatapan Yao Lao menatap bagian dalam kuali obat dengan serius saat mulutnya tiba-tiba mengeluarkan pengingat. Sayap awan ungu di punggung Xiao Yan hampir melompat keluar bersamaan saat dia mendengar ini. Dengan kepakan sayap, tubuh Xiao Yan bergegas ke suatu daerah yang jauh dari puncak gunung. Segel di tangan Yao Lao tiba-tiba berubah saat dia melihat Xiao Yan sudah pindah. Dia menjerit pelan dari mulutnya. Dalam sekejap, nyala api putih yang tebal di dalam kuali obat tiba-tiba melonjak. Itu hampir memenuhi seluruh kuali obat. Dalam sekejap ketika matanya dipenuhi dengan warna putih pekat, cahaya berwarna biru cerah menjadi semakin menusuk mata. Cahaya berwarna biru menyusut dan meluas. Setelah perluasan ini, gelombang riak energi mulai menyebar lebih cepat. Melihat ke bawah dari atas, bebatuan gunung berguling dan batang pohon patah dimanapun gelombang energi ini menyebar. Bahkan rumput terbuka. Kekuatan destruktif yang kuat ini menyebabkan tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Cahaya berwarna biru menyusut dan meluas dengan kecepatan yang meningkat. Seolah-olah cahaya itu sedang menyeduh sesuatu. Ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum cahaya tiba-tiba menyusut ke titik terkecilnya. Ekspresi serius di wajah Yao Lao bahkan lebih pekat dari sebelumnya. Cahaya itu telah menyusut dengan cepat. Blar, titik cahaya yang tiba-tiba menyusut dipertahankan selama beberapa menit. Tiba-tiba, itu diperluas di bawah murid-murid Xiao Yan, yang memusatkan perhatian padanya. Akhirnya, gelombang cahaya berwarna biru menyelimuti seluruh puncak gunung. Ledakan seperti guntur terjadi entah dari mana. Segera, pilar cahaya berwarna biru yang tebalnya 20 kaki melesat ke langit dari kuali obat. Xiao Yan tercengang saat dia melihat pilar cahaya berwarna biru besar yang melesat ke awan. Dia tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam. Reaksi ini sedikit terlalu besar kan? Meskipun tempat ini jauh dari Akademi Dalam, sepertinya tidak mungkin untuk lepas dari indera beberapa sesepuh yang kuat, bukan? Mudah-mudahan, ini tidak akan menarik orang-orang dari Akademi Dalam. Kalau tidak, akan ada masalah. Xiao Yan menelan ludahnya. Dia menatap pilar cahaya, yang tidak menghilang untuk waktu yang lama, saat dia bergumam dengan senyum pahit. Dua sosok manusia duduk di ruangan yang sunyi di paviliun rumah di dalam bagian dalam Akademi Dalam. Salah satunya mengenakan jubah hitam besar dan berambut putih. Wajah lamanya seperti biksu di mana sulit untuk sedikit emosi mengalir di atasnya. Punggung tangannya terletak di dekat jendela saat dia mengamati tanaman hijau subur di luar. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Qin Xuan, apa aktivitas di dalam menara penyulingan kilangit yang berkobar baru-baru ini? Elder pertama, Valen Heartflame menjadi semakin tidak tenang. Saat ini, itu akan menggeliat setiap setengah bulan. Jika sesepuh tidak bergandengan tangan untuk membuat simpul cermin energi, sepertinya sejumlah besar kematian dan luka akan muncul di antara siswa yang berlatih di dalam menara. Seorang lelaki tua berpakaian kuning yang sedikit bungkuk membungkuk hormat dari belakang saat dia menjawab. Ini menjadi lebih cepat dan lebih cepat ya. Orang tua yang dipanggil sebagai tetua pertama menghela nafas lembut. Dia bergumam. Saat itu, kepala sekolah telah mendirikan akademi dalam di tempat ini setelah dia menemukan api jantung jatuh. Saat itu, dia sempat mengatakan bahwa represi dan penyegelan hanya bisa berdampak sementara. Sebaliknya, semakin ganas segelnya, semakin mengerikan letusan di masa depan. Dari tampang tren Heavenly Flame kali ini memang sangat powerful. Jika kita tidak berhati-hati, itu mungkin akan menghancurkan seluruh akademi dalam. Apa yang bisa kita lakukan? Kecemasan melintas di wajah lelaki tua berpakaian kuning itu saat dia bertanya dengan lembut mengapa kita tidak memberitahu kepala sekolah untuk kembali. Kepala sekolah berkeliaran di tempat yang jauh. Dia menunjukkan dirinya pada saat-saat kemudian dengan cepat menghilang. Bagaimana kami bisa memberitahu dia? Tetua pertama menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan berbicara, mulai hari ini, semua cuti sesepuh dibatalkan. Semua sesepuh penjaga menara harus kembali ke pos mereka. Begitu seseorang menemukan bahwa ada gerakan yang tidak biasa dari Flame Heart Flame, semua orang harus bergandengan tangan untuk menyegelnya. Kita tidak boleh membiarkannya meletus sepenuhnya. Jika tidak, akibatnya akan terlalu serius. Ya Pak, selain itu, siapkan rencana cadangan.
Usir semua siswa dari menara ketika api hati yang jatuh menjadi kekerasan. Jangan biarkan ada siswa masuk. Wajah tetua pertama tenang dan mantap. Perintah diberikan satu demi satu secara tertib dari mulutnya. Informasikan akademi luar dan beritahu semua orang kuat di akademi untuk bersiap menunggu perintah kapan saja. Jika api jantung yang jatuh tiba-tiba meletus, segel cermin yang menutupi ruang akademi dalam akan pecah. Pada saat itu, orang-orang dari wilayah Black Corner pasti akan merasakan fluktuasi kuat dari Valen Heart Flame. Kekacauan akan datang begitu mereka datang untuk memastikan apa itu. Tetua pertama khawatir tentang kaisar pengobatan Han Feng dari wilayah sudut hitam kan. Orang tua berpakaian kuning itu terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba berbicara. Cahaya di mata tetua pertama menyala saat dia mengangguk perlahan dan berkata, Han Feng adalah seorang alkemis. Daya tarik yang dimiliki api surgawi baginya tidak ada bandingannya. Saat itu, dia samar-samar menebak tentang keberadaan api surgawi di akademi dalam. Namun, dia tidak bisa memastikan. Karena itu dia tidak berani melakukan tindakan gegabah. Lagi pula, akademi Jianan kami bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh sembarang orang. Kali ini, letusan Valen Heart Flame akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ketika segel rusak pada saat itu, Han Feng, dengan persepsi spiritualnya yang sangat tajam, pasti akan merasakan fluktuasi dari api surgawi. Pada saat itu dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Kita secara alami tidak perlu takut padanya jika dia hanyalah seorang elit doang. Namun, orang ini memiliki identitas lain. Dia adalah alkemis tingkat 6. Keunggulan dari keterampilan penyulingan obatnya adalah sesuatu yang bahkan Wo tua dari Departemen Alkemis tidak dapat membandingkannya. Begitu dia ingin merebut api surgawi, kemungkinan besar dia akan menggunakan koneksinya. Kamu harus memahami dengan jelas kemampuan menakutkan seperti apa untuk memanggil orang-orang yang dimiliki alkemis tingkat 6. Selain itu, menurut kecerdasan yang telah saya kumpulkan, Han Yue tampaknya juga mengendalikan semacam api surgawi. Wajah tetua pertama sudah membawa sedikit keseriusan ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhirnya. Apa, orang itu sudah memiliki api surgawi? Penatua berpakaian kuning segera mengungkapkan wajah terkejut ketika dia mendengar ini. Untuk seorang alkemis di level Han Feng, memiliki api surgawi mirip dengan menambahkan sepasang sayap ke harimau. Pada titik ini, orang bisa dengan jelas memahami betapa besar bantuan yang diberikan api surgawi kepada seorang alkemis dari cara Xiao Yan mampu memperbaiki pil obat tingkat 5 hanya dengan kekuatan Dowlingnya. Jangan lupa siapa guru orang ini. Kata elder pertama acuh tak acuh. Yao Zunze, juga level kekuatan. Yao Chen. Wajah lelaki tua berwarna kuning itu sedikit berubah. Dia meludahkan nama yang dulunya sangat menonjol di benua Douqi. Dia akhirnya pulih dari keterkejutan nama itu lama kemudian. Dengan cemberut dia berkata, dikabarkan bahwa Yao Cheng juga memiliki semacam api surgawi. Sekarang dia telah jatuh, kemungkinan dia menyerahkan api surgawi itu ke Han Feng, kan? Saya tidak yakin. Kejatuhan Yao Chen sangatlah aneh. Selain Han Feng, tidak ada yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun yang terakhir mengatakan bahwa dia telah meninggal karena serangan balik saat memperbaiki pil obat, alasan semacam ini tampaknya terlalu dibuat-buat. Dengan keterampilan penyulingan obat Yao Cheng yang tak tertandingi di dunia, bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Mungkin, ada beberapa trik yang terlibat. Tetua pertama mengeluarkan tawa dingin saat dia berbicara. Tetua pertama, maksudmu adalah... Penatua berpakaian kuning itu terkejut. Dia segera merendahkan suaranya saat dia bertanya. Siapa tahu, saya mendengar bahwa teman lama Yao Chen, Feng Dunze telah menyelidiki cara ini selama bertahun-tahun. Saya pikir dia tidak percaya bahwa Yao Chen akan mati dengan cara yang meragukan. Tetua pertama menjawab dengan makna yang lebih dalam yang tersembunyi dalam kata-katanya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Saat ini, yang paling penting adalah kita harus memperketat kewaspadaan terhadap Han Feng. Jika dia mengumpulkan faksi-faksi dari wilayah sudut hitam dan bekerja sama satu sama lain, bahkan Akademi Jianan kami akan menghadapi sakit kepala. Ya, saya akan segera pergi dan menyelesaikan masalah ini. Penatua berpakaian kuning itu mengangguk saat dia berbicara.
Tetua pertama mengangguk sedikit sebelum bertanya tiba-tiba, itu benar. Bagaimana siswa baru yang juga memiliki api surgawi, Xiao Yan, seperti baru-baru ini? Dikabarkan bahwa dia telah memasuki pegunungan yang dalam untuk berlatih selama 2 bulan. Pada saat dia kembali, dia sudah menerobos ke kelas Dowling. Kecepatan pelatihan ini benar-benar membuat seseorang terdiam. Selain itu, dalam kompetisi penyulingan pil dengan Han Xian, dia bahkan berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 5. Suara penatua berpakaian kuning itu dipenuhi dengan keheranan. Oh, wajah tetua pertama bergerak sedikit. Dia mengangguk dan berkata, dia juga seorang alkemis. Apalagi dari penampilan situasinya, kemampuan pemurniannya cukup hebat. Selain itu, dia juga memiliki bakat pelatihan yang cukup bagus. Ini masuk akal untuk memiliki kecepatan pelatihan seperti itu. Berikan instruksi bahwa setiap orang harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak mempersulit anak kecil ini. Biarkan dia melakukan apa yang dia ingin lakukan. Kami mungkin perlu mengandalkan dia di masa depan. Iya, penatua berpakaian kuning itu mengangguk sekali lagi. Terakhir kali mereka mendengar ini, mereka bertanya-tanya apa gunanya anak laki-laki berbulu itu. Namun, sejak tersiar kabar bahwa Xiao Yan dapat memperbaiki pil obat tingkat 5, pendapat para tetua ini terhadapnya telah berubah cukup banyak. Seorang alkemis tingkat 5, status ini jauh lebih berbeda dibandingkan dengan sesepuh yang kekuatannya berada di kelas Dowang ini. Jika alkemis tingkat 5 dan elit Dowang ditempatkan di tempat yang sama untuk membuat orang mengundang mereka, orang yang mengeluarkan undangan pasti akan memilih alkemis tingkat 5 tanpa ragu-ragu selama dia bukan orang bodoh. Meskipun yang terakhir kuat dalam pertempuran, kekuatan kecil ini bahkan tidak layak disebut di bawah nilai yang bisa dibuat oleh seorang alkemis. Semua sesepuh di akademi dalam sangat jelas tentang hal ini. Kamu harus pergi dulu. Sampaikan instruksi saya kepada setiap penatua. Elder pertama melambaikan tangannya. Dia baru saja akan meminta elder berpakaian kuning untuk pergi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kejutan muncul di wajahnya yang tanpa riasan, tua, dan seperti wajahnya saat ini. Matanya melihat melalui tanaman hijau di luar jendela dan langsung mengarah ke pegunungan yang dalam di kejauhan. Penatua pertama, penatua berpakaian kuning tanpa sadar berteriak dengan sikap tidak yakin ketika dia melihat perilaku dari penatua pertama ini. Dengan kekuatannya, masih mustahil untuk merasakan gelombang energi yang sangat besar dari jarak yang sangat jauh. Ombak yang kuat, aktivitas ini hanya dapat dibuat dengan pil obat yang setidaknya tingkat 6. Sebuah cahaya melintas di mata tetua pertama. Tatapannya tampak bisa melihat melalui celah di luar angkasa dan mempelajari puncak gunung jauh di dalam pegunungan. Pil obat tingkat 6, ekspresi dari penatua berpakaian kuning di samping juga sangat berubah. Dia berteriak tanpa sadar, tidak ada seorang pun di akademi dalam ini yang bisa membuat pil obat dengan tingkat seperti itu. Aku harus pergi dan melihatnya. Anda harus melakukan apa yang saya perintahkan. Seseorang yang mampu memperbaiki pil obat tingkat 6 mungkinkah itu Han Feng? Teves Elder bergumam, ekspresinya segera dan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ini akan menjadi sesuatu yang jauh dari meyakinkan jika musuh yang begitu hebat dengan diam-diam menyelinap ke akademi dalam. Tubuh tetua pertama bergetar saat suaranya terdengar. Pada saat penatua berpakaian kuning mengangkat kepalanya, bayangan hitam perlahan menghilang di depannya. Yang terakhir dengan cepat mengangkat kepalanya, dan melihat bayangan hitam samar yang muncul sekilas di langit. Saat tetua pertama menemukan fluktuasi energi di dalam pegunungan yang dalam, seorang pria di dalam paviliun rumah yang tenang di wilayah yang kacau di sisi lain dari pegunungan juga mengangkat kepalanya sedikit. Pria itu mengenakan pakaian lengan panjang berwarna hijau dengan jahitan daun maple di bagian belakangnya, dan arah pandangannya tertuju sebenarnya adalah tempat di mana energi itu tiba-tiba muncul. Wajah pria berpakaian hijau itu cukup tampan dan luar biasa. Rambut panjang berwarna hitamnya menjuntai ke bahunya. Dia juga tampak membawa aroma obat yang aneh di tubuhnya, menyebabkan orang tanpa sadar memiliki perasaan ingin dekat dengannya. Gelombang ini, itu adalah sesuatu yang muncul ketika pil obat tingkat 6 terbentuk. Pria berpakaian hijau itu bergumam lembut. Sesaat kemudian, dia sedikit mengernyit dan berkata, sisi lain dari pegunungan seharusnya menjadi tempat di mana Akademi Jianan berada.
Mungkinkah orang tua Wu yang memurnikannya? Namun, dengan keterampilan perbaikan obatnya, sepertinya dia akan mengalami masalah dalam memperbaiki pil obat tingkat 6, bukan? Jangan beritahu saya bahwa keterampilan penyulingan obatnya telah melonjak selama beberapa tahun saya tidak melihatnya. Gelombang ini berada dalam batas Akademi Jianan dan tidak mudah bagiku untuk pergi dan menyelidikinya. Meskipun saya tidak takut dengan akibatnya, akan ada beberapa masalah jika saya ditemukan oleh orang-orang tua itu. Pria berpakaian hijau itu perlahan berbalik saat dia menggelengkan kepalanya. Ada lencana kuali obat kuno di dadanya. Di atasnya, ada 6 riak kecil keemasan yang berkedip-kedip aneh yang menembus mata orang-orang sampai mereka merasakan sakit. 6 garis emas. Itu adalah sesuatu yang hanya seorang alkemis tingkat 6 yang memiliki kualifikasi untuk dipakai di dunia alkemis. Pria yang penampilannya tampak seperti seseorang berusia 30-an ini sebenarnya bisa memakainya. Hanya ada satu orang dengan kemampuan seperti itu di wilayah sudut hitam. Kaisar pengobatan, Han Feng. Di langit biru di atas pegunungan yang luas, pancaran energi yang agak kasar melesat ke awan dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Yao Lao perlahan duduk dari tanah. Dia melirik pilar cahaya yang sangat besar dan sedikit mengernyit. Dengan isyarat dari tangannya yang terulur, pilar cahaya itu segera bergetar. Akhirnya, seutas cahaya berwarna biru mengalir ke bawah sebelum digantung di atas tangannya. Cahaya berwarna biru secara bertahap berkurang. Dengan segera itu menunjukkan tubuh aslinya. Itu sebenarnya adalah pil obat biru yang seukuran mata naga. Permukaan pil obat sangat bulat dan halus, seperti permukaan laut. Garis biru yang samar-samar tetap di atasnya seperti banyak gelombang, tampak sangat misterius. Mengikuti benang cahaya berwarna biru yang keluar dari pilar cahaya yang sangat besar tampaknya telah kehilangan dukungan energinya. Itu bergetar sedikit sebelum secara bertahap menjadi ilusi dan akhirnya menghilang sama sekali. Xiaoyan hanya menghela nafas lega setelah melihat pilar cahaya yang sangat besar itu benar-benar menghilang dari langit. Jika aktivitas ini terus berlanjut, sepertinya para sesepuh di Akademi Dalam akan bergegas setelah diberitahu. Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan perlahan mendarat di puncak gunung. Dia dengan penasaran menatap pil obat berwarna biru di atas tangan Yao Lao sambil berkata, "Ini adalah pil roh tanah." Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Tampaknya ada sedikit kelelahan di wajahnya. Tampaknya menyempurnakan pil obat tingkat 6 sebagai tubuh spiritual masih cukup membebani dia. Mata Xiaoyan tidak melewatkan keletihan wajah Yao Lao. Dia berkata, "Guru, Anda harus kembali kering untuk beristirahat sekarang karena pilnya telah dimurnikan." Sayangnya, tubuh spiritual ini memang mengalami kesulitan untuk melepaskan semua kekuatan saya. Kapan memperbaiki pil obat tingkat 6 membutuhkan begitu banyak waktu di masa lalu. Sekarang, prosesnya tidak hanya memakan waktu lama, tetapi juga sangat menguras energi saya. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Guru, Anda dapat yakin. Setelah saya mendapatkan Valen Heart Flame, saya akan mulai mencoba dan memurnikan tubuh yang dapat menampung roh Anda. Pada saat itu, Anda dapat sekali lagi dihidupkan kembali jika saya berhasil dalam pemurnian saya." Xiaoyan menghibur dengan senyuman. "Saya tidak terlalu khawatir tentang masalah kebangunan rohani saya karena telah menunggu selama bertahun-tahun." Yao Lao tersenyum. Namun, seseorang bisa melihat senyum di wajahnya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Terungkap bahwa dia masih merasa sedikit senang dengan kata-kata yang diucapkan Xiaoyan. Xiaoyan tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pil obat yang tergantung di atas telapak tangan Yao Lao. Tangannya baru saja meraihnya ketika pil roh tanah itu berubah menjadi cahaya biru dan melesat pergi. Akhirnya, ia bertahan di samping Yao Lao, tampak memiliki semangatnya sendiri. Xiaoyan terkejut saat melihat pil roh tanah yang benar-benar menghindari telapak tangannya. Dia berkata dengan suara tertegun, "Jangan bilang padaku bahwa semua pil obat tingkat 6 memiliki beberapa tingkat kecerdasan." Ia bahkan tahu bagaimana menghindar. Tidak semuanya, pil obat tingkat ini memang memiliki kecerdasan. Namun, itu hanyalah jenis yang memberikan pengertian yang sangat kabur. Pil obat tingkat 6 biasanya tidak memiliki kecerdasan seperti itu. Namun, pil roh tanah ini dapat dianggap di antara yang teratas dalam pil obat tingkat 6.
Ini terutama setelah dikatalisasi dengan bone chilling flame saya. Secara alami memiliki kecerdasan yang lebih kaya jika dibandingkan dengan pil obat lain dengan tingkat yang sama. Yao Lao tersenyum dan menjelaskan. Dia segera melambaikan tangannya dan pil roh tanah yang digantung di sisinya secara otomatis terbang ke tangannya. Dia mengeluarkan botol giok dan memasukkannya sebelum melemparkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima botol giok itu. Dia menatap pil roh tanah yang ditangguhkan di dalam botol giok dan memukul mulutnya karena terkejut. Dia berkata, pil obat tingkat 6 sudah memiliki kecerdasan seperti itu. Apa pil obat tingkat tinggi tidak akan bisa berbicara dalam bahasa manusia? Beberapa tetes keringat tanpa sadar mengalir dari dahi Xiao Yan saat dia memikirkan pil obat yang bisa mengobrol dengan seseorang. Pil obat tingkat 7 memang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Beberapa pil obat bahkan mungkin secara otomatis terbang setelah keluar dari kuali jika seseorang tidak hati-hati, menyebabkan seorang alkemis yang kelelahan karena memurnikannya menjadi tertegun. Pil obat tingkat 8 bahkan bisa bertarung dengan manusia, menurutmu itu misterius? Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Pil obat yang bisa melawan seseorang. Ini pil obat tingkat 8 sebenarnya sangat kuat. Pil obat tingkat 8 sudah sekuat ini. Bagaimana dengan tingkat 9 dan tingkat 10? Apakah mereka tidak akan menentang surga? Xiao Yan tertawa getir. Dikabarkan bahwa ada beberapa pil obat tingkat 9 yang bahkan bisa berbentuk manusia. Kalimat pertama Yao Lao menyebabkan kepala Xiao Yan berputar. Itu menjadi semakin konyol. Pil obat yang bahkan bisa berubah menjadi manusia. Jiu adalah yang paling terhormat. Di atasnya tidak disebut tingkat 10. Sebaliknya, ini adalah tingkat dewa yang sepenuhnya unik. Pil obat tingkat ini tidak pernah muncul sejak zaman kuno. Saya pernah membaca beberapa buku kuno. Arti dari deskripsi samar di atasnya tampaknya menyeratkan bahwa pil obat tingkat dewa ini secara samar memiliki hubungan dengan pangkat Dou di tingkat yang hanya ada dalam legenda. Yao Lao tertawa. Kalimat terakhirnya ditekan sampai sangat lembut, sepertinya takut orang lain akan mendengarnya. Informasi dari Mimin Jiu 99, alternatifnya. Itu bisa terdengar seperti panjang yang berarti selamanya, yang merupakan angka yang dijunjung tinggi. God tier atau di tier, berasal dari peringkat Dou di pangkat terkuat, yang artinya Tuhan. Perlu dicatat bahwa peringkat di biasanya merupakan level tertinggi. Xiao Yan menyeka keringat dinginnya. God tier ini sebenarnya sangat menakutkan. Jangan bilang kalau seseorang membutuhkan pil obat tingkat dewa semacam ini untuk menerobos menjadi Doudi. Tidak ada yang bisa memperbaiki pil obat tingkat dewa dalam 1000 tahun. Alasan pertama adalah kurangnya formula obat. Formula obat tingkat ini pada dasarnya memiliki perbedaan bawaan dibandingkan dengan formula obat yang kami gunakan. Kami sedang memurnikan obat mujarab antara surga dan bumi. Pil obat tingkat dewa memurnikan langit dan bumi, gunung dan laut. Suara samar Yao Lao membuat Xiao Yan sangat terkejut. Memurnikan langit dan bumi menjadi pil. Bukankah ini sedikit terlalu menakutkan? Alasan kedua adalah tidak ada yang memiliki kekuatan seperti itu. Yao Lao tersenyum sebelum menambahkan, bahkan jika saya pulih ke puncak saya juga tidak dapat mencapai tingkat itu. Xiao Yan mengangguk pelan saat dia menghirup udara dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa perjalanan memurnikan pil sebenarnya masih memiliki taktik seperti itu yang melawan surga. Ini benar-benar menyebabkan dia sangat terkejut. Baiklah, tidak banyak gunanya bagimu untuk mengetahui tentang ini sekarang. Anda secara alami akan mengetahui semua yang perlu Anda ketahui ketika Anda mencapai level itu di masa depan. Yao Lao melambaikan tangannya dan menyimpan kuali obat iblis hitam di tanah ke dalam cincin hitam pekat. Setelah itu, cincin itu bergetar dan diletakkan di jari Xiao Yan dengan akurasi yang sangat tinggi. Xiao Yan mengangguk sedikit dan tersenyum sambil berkata, karena pil roh tanah telah berhasil disempurnakan, haruskah kita kembali ke Akademi Dalam? Yao Lao mengangguk secara acak. Tubuhnya baru saja akan memasuki cincin hitam pekat saat ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap ke suatu tempat yang jauh di dalam pegunungan. Guru, ada apa? Tindakan Yao Lao juga menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit cemas saat dia buru-buru bertanya. Kamu harus bersembunyi dulu. Seseorang akan datang. Apalagi kekuatan orang yang datang sangat kuat.
Saya pikir dia pasti tertarik dengan aktivitas ketika pil roh tanah dibentuk sebelumnya. Yao Lao berkata dengan suara yang sedikit dalam. Dia merenung sedikit sebelum sosoknya berubah menjadi penghalang cahaya yang menutupi tubuh Xiao Yan. Sebuah suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan, pergi dan sembunyi cepat. Dengan kekuatan Anda pasti tidak akan bisa lepas dari pencariannya. Oleh karena itu, saya hanya dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk membungkus Anda. Cepat, Xiao Yan juga bisa merasakan kekuatan besar dari orang yang bergegas saat mendengar kegelisahan dalam suara Yao Lao. Dia mengepakkan sayap awan ungu dan mencari di sekelilingnya dengan cepat. Segera, tubuhnya menyerbu ke puncak gunung yang besar. Akhirnya, tubuhnya benar-benar menghilang di antara tanaman hijau subur. Tubuh Xiao Yan memasuki hutan hijau yang subur dan bersembunyi di area rahasia. Tatapannya melewati celah di antara cabang-cabang pohon dan menatap langit di kejauhan. Tidak lama setelah Xiao Yan benar-benar menyembunyikan tubuhnya, suara angin kencang tiba-tiba muncul. Bayangan hitam buram tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Saat tubuhnya berhenti, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan riak tak terlihat yang sangat besar menyebar. Akhirnya, itu membungkus semua puncak gunung di dekatnya. Riak tak terlihat ini seperti radar. Ini berulang kali memindai tempat itu ke atas dan ke bawah. Namun, beruntung Xiao Yan dibungkus oleh kekuatan spiritual Yao Lao. Oleh karena itu, dia tidak ditemukan. Pemindaian terhenti setelah dilanjutkan beberapa saat di tanah. Sosok hitam itu berhenti. Ketika muncul berikutnya, itu muncul di puncak gunung kecil tempat Yao Lao telah menyempurnakan pil obat. Kecepatan yang menakutkan. Hati Xiao Yan merasa kaget dengan kecepatan bayangan hitam yang ditampilkan. Tatapannya sangat tertutup saat melewati cabang pohon dan dengan tenang menyapu yang terakhir. Namun, dia hanya dapat mengidentifikasi bahwa pihak lain adalah seorang lelaki tua yang memiliki rambut berwarna putih. Orang ini pasti seseorang dari Akademi Dalam. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada para sesepuh itu. Jika pemikiran saya benar, ini seharusnya menjadi tetua pertama dengan prestise terbesar di Akademi Dalam. Xiao Yan diam-diam menebak dan bergumam di dalam hatinya. Bolehkah saya tahu teman mana yang memurnikan pil obat di Akademi Batin saya dan dari mana Anda berasal? Jika memungkinkan, bisakah kamu keluar untuk menemuiku? Tatapan lelaki tua berjubah hitam itu melihat sekelilingnya saat tubuhnya mendarat di puncak gunung. Melihat matanya yang tenang keruh, samar-samar orang bisa melihat kedipan yang seperti kilat. Suara yang diolah dengan douki yang kuat berulang kali bergema di area ini. Itu perkasa dan tidak berhenti bahkan setelah waktu yang lama. Xiao Yan secara alami tidak akan melakukan apa yang dia minta dan munculkan. Tubuhnya seperti mayat saat dia berbaring di dalam belukar tanpa melakukan gerakan sedikit pun. Detak jantungnya juga ditekan ke titik terendah. Menambahkan sampul roh Yao Lao, dia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat lelaki tua berjubah hitam itu, dia seharusnya tidak bisa merasakan posisi Xiao Yan. Suara yang kuat bergema di udara. Lama kemudian, itu benar-benar menghilang. Namun, sekitarnya masih sepi seperti sebelumnya. Hal ini menyebabkan lelaki tua berjubah hitam itu tanpa sadar mengerutkan kening. Jangan bilang kalau dia sudah pergi. Orang tua berjubah hitam itu menghela nafas dengan lembut. Dia hanya bisa sekali lagi melompati tubuhnya dan pergi. Setelah beberapa kilatan, dia diam-diam menghilang ke cakrawala. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat melihat lelaki tua berjubah hitam itu diam-diam menghilang. Tubuhnya baru saja bergerak saat suara dalam Yao Lao terdengar di samping telinganya. Jangan bergerak. Tubuh Xiao Yan, yang baru saja berputar sedikit, sekali lagi terhenti. Dia menarik sudut mulutnya dan hanya bisa mempertahankan postur ini. Ini berlangsung hampir setengah jam. Tepat ketika dia akan mencapai batas daya tahannya, matanya yang melihat ke arah puncak gunung di kejauhan tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup melewati puncak gunung, yang semula tidak ada siapa-siapa. Sosok manusia berjubah hitam perlahan muncul dalam pandangan Xiao Yan seperti hantu. Xiao Yan menatap sosok manusia yang jelas-jelas pergi jauh, tapi sekali lagi muncul dengan aneh. Keringat dingin langsung menutupi dahinya. Orang tua ini benar-benar licik. Jika dia tidak mengingat Yao Lao sebelumnya, kemungkinan dia akan tertangkap basah saat dia muncul.
Sepertinya ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan sesuatu seperti ini. Orang tua berjubah hitam yang sekali lagi muncul melihat sekelilingnya. Pada saat ini, dia akhirnya yakin bahwa orang yang telah memurnikan pil obat di sini sudah pergi jauh. Dia menghela nafas. Dengan goyangan sosoknya, dia sekali lagi menghilang dari tempat aslinya. Kali ini, Xiao Yan akhirnya benar-benar menenangkan pikirannya yang tegang setelah lenyapnya sosok manusia berjubah hitam. Tubuhnya terbaring lemah di dahan pohon, tampak telah kehilangan semua kekuatannya saat dia membiarkan keringat dingin membasahi pakaiannya. Sekian dulur, alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.